Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 190-192 biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Satu serangan telapak tangan yang santai mampu mematahkan pohon setebal orang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Seberapa kuat teknik telapak tangan ini? Meskipun nama teknik telapak tangan ini sangat umum, kekuatannya mencengangkan. Tentu saja, ini juga tergantung pada orang yang menggunakan teknik telapak tangan ini. Kevin Ye, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli tahap gajah naga. Adapun Howard Zhang, ada dua hal yang harus dikatakan. Dalam tahun-tahun hidupnya yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, Kevin Ye telah mempelajari metode kultivasi tingkat atas. Gerakan dan tekniknya mencakup semuanya, dan tidak ada kekurangan kekuatan destruktif di dalamnya. Namun, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan riak terbentuk di hati Kevin Ye yang tenang adalah serangkaian teknik telapak tangan yang disebut Swiss Feng ini. Tidak mengherankan bahwa Kevin Ye akan berpikir keras ketika dia menggunakan teknik telapak tangan ini, bagaimanapun juga, dia telah menciptakan teknik ini sendiri. Ketika dia masih sangat muda. Kevin Ye yang sekarang masih samar-samar ingat bagaimana ia dengan bersemangat memperagakan teknik telapak tangan yang disebut Swiss Feng saat itu, ketika ia bergegas menghampiri orang tuanya sendiri dan tampil untuknya. Namun, yang ia dapatkan malah teguran dari orang tua itu. Kemudian, untuk melampiaskan kemarahannya pada orang tua itu, Kevin Ye tidak menyerah pada teknik telapak tangan ini. Namun seiring berjalannya waktu, dan seiring dengan peningkatan kultivasinya sendiri, Kevin Ye menyadari bahwa apa yang dikatakan orang tua itu saat itu benar. Swiss Feng ini hanyalah permainan anak-anak, ia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan aula besar. Dalam persaingan para ahli di dunia abadi, tidak ada yang peduli dengan teknik telapak tangan apapun. Itulah kekuatan. Pada akhirnya, bahkan Kevin Ye menyerah pada teknik telapak tangan ini. Hanya saja setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika ia terlahir kembali di bumi dan memikirkan teknik telapak tangan dari masa kecilnya ini, ia tidak dapat menahan rasa penyesalan. Sayang sekali bahwa pemandangan ini berbeda dari yang lain. Orang tua yang telah mengejeknya tanpa henti saat itu telah lama pergi. Tampaknya dia hampir lupa seperti apa penampilannya. Saudara Ye, Saudara Ye. Melihat Kevin Ye tenggelam dalam pikirannya sendiri, Howard Zhang memanggilnya dengan lembut. Suara Howard Zhang sekali lagi menarik Kevin Ye keluar dari linglungnya dan dia menarik napas dalam-dalam. Wajah Kevin Ye menunjukkan senyum enggan. Hyacin, kamu awalnya berlatih metode kultivasi. Tiba-tiba, Kevin Ye mengubah topik pembicaraan, namun, mantra penyihirmu saat ini masih dalam tahap awal, kau bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri. Aku khawatir jika aku menyerahkan teknik klan penyihir kepadamu, kau mungkin secara tidak sengaja membunuh Jin Taiming besok, yang mana itu tidak baik. Itulah sebabnya aku hanya memberimu set Swiss Feng ini hari ini. Kekuatan Swiss Feng tidak begitu hebat, tetapi setidaknya dia bisa menjamin bahwa dia akan mampu berdiri di posisinya saat ini besok. Ketika mantra penyihir di tubuhmu memasuki lapisan kedua, aku akan menyerahkan kepadamu teknik yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, mendengar kata-kata Kevin Ye, Howard Zhang hampir meneteskan air liur. Dia berpikir dalam hati dengan kaget, mampu mendorong pohon dengan satu telapak tangan, di mata saudara Ye, bukankah itu hebat? Memikirkannya, Howard Zhang mulai melamun tentang keadaan mengerikan seperti apa yang akan dialaminya jika dia berhasil mengolah tubuh emas abadi yang disebutkan oleh saudara Ye. Hanya dengan memikirkannya saja, semua orang sudah tidak sabar. Baiklah, Hyacin, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Suara Kevin Ye langsung menarik Howard Zhang keluar dari kehidupan pribadinya, membuatnya langsung fokus dan menatap Kevin Ye, ekspresinya sangat serius. Melihat Howard Zhang yang sekarang, Kevin Ye tertawa, seolah-olah dia sedang memikirkan orang yang mencari ilmu. Hyacin, pedang pengikut angin ini memiliki total 13 jurus, dan tidak banyak perubahan pada setiap jurus. Jika seseorang ingin menguasai seni pedang pengikut angin, yang terpenting bukanlah kekuatan telapak tangan, tetapi kecepatan kaki. Dengan dewa seperti itu, kamu akan lincah seperti angin. Begitu kamu memahami kata-kata itu, maka kamu akan dapat memahami arti sebenarnya dari angin. Tanpa menunggu Howard Zhang berbicara, sosok Kevin Ye sudah mulai bergerak. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi dia sangat lincah. Di bawah sinar bulan, Howard Zhang menggosok matanya dengan keras, seolah-olah dia sedang berhalusinasi.
Saudara Ye yang berjubah putih tampak seperti makhluk abadi yang terbang, tubuhnya yang lincah mengelilingi hutan di belakang gunung dan dia sesekali akan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan di balik telapak tangannya sangat lembut dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tampan, ini terlalu keren. Howard Zhang berteriak kaget, karena dia enggan mengalihkan pandangannya dari Kevin Ye. Di gunung belakang yang tenang, suara Kevin Ye sejelas aliran sungai, pindahkan gunung. Rebut kembali. Mu Feng, Lang Yue, hujan meteor, Ruoxi. Satu telapak tangan seringan dan lincah seperti angin, dan yang lainnya seluas bulan. Setelah berlatih dengan angin, sosok Kevin Ye sekali lagi berdiri di depan Howard Zhang tanpa mengeluarkan suara apapun. Howard Zhang tertegun sejenak. Yang membuat Howard Zhang kembali ke dunia nyata bukanlah Kevin Ye, tetapi suara retakan yang datang dari kegelapan. Suara itu terlalu familiar bagi Howard Zhang. Mengedipkan matanya, Howard Zhang melihat keluar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pohon-pohon di hutan kecil di belakang gunung telah tumbang satu persatu. Bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini pasti hasil karya Kevin Ye. Kevin Ye berdiri di depan Howard Zhang, bermandikan cahaya bulan yang bersinar dari langit. Hyacin, bagaimana? Howard Zhang segera berkata dengan gembira, satu kata, tampan, dua kata sangat tampan, tiga kata sangat keren. Kevin Ye kemudian mengangkat tangannya dan menamparkan kepala, membuatnya hampir berteriak kesakitan, Kakak Ye, aku tidak salah, kan? Aku tidak menanyakan itu padamu. Aku bertanya seberapa banyak yang kau ingat. Ingat. Howard Zhang menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak ingat. Tadi, gerakannya terlalu cepat. Aku terlalu sibuk mencari orang yang tepat. Kakak Ye, mengapa kamu tidak membongkar gerakan-gerakan ini dan menunjukkannya kepadaku? Buka. Kevin Ye tiba-tiba tertawa dingin, senyumnya membuat rambut Howard Zhang berdiri tegak. Hyacin, meskipun Swiss Feng mengatakan bahwa itu adalah serangkaian teknik telapak tangan, dia masih lebih memperhatikan konsep dan teknik gerakan. Jika dia membongkar semua gerakan, maka tidak akan ada banyak keterampilan yang terlibat. Ah, Howard Zhang berteriak kaget, lalu bagaimana aku bisa berlatih? Kevin Ye menjabat tangan tuannya setelah beberapa saat, dan berkata sambil terkekeh meremehkan, itu masalahmu, aku tidak peduli. Wajah Howard Zhang masam, tetapi matanya cepat berubah, dan menarik lengan Kevin Ye, tertawa, saudara Ye, mengapa kamu tidak menunjukkannya lagi agar aku melihatnya? Jika aku dipukuli oleh Jin Taiming besok, bukankah itu memalukan bagimu? Tentang itu, kamu juga tidak ingin melihat ini, kan? Kevin Ye tertawa nakal, tentu saja aku tidak ingin melihat situasi seperti itu, tetapi jangan khawatir. Jika kamu dipukuli oleh Jin Taiming di panggung besok, aku akan menutup mataku dan tidak menonton. Paling-paling, setelah kamu dipukuli, aku akan datang dan membalaskan dendammu. Orang yang akan kehilangan muka adalah kamu, bukan aku. Saudara Ye, kamu tidak bisa melakukan ini, aku adalah adik laki-lakimu yang paling setia. Melihat bahwa Kevin Ye tidak mau melepaskannya, Howard Zhang langsung bertindak seperti bajingan. Namun, Kevin Ye bahkan tidak melihat ke arah Howard Zhang, tatapannya hanya tertuju ke kejauhan yang gelap. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, Liu Tua, kau benar-benar pencuri. Cepatlah keluar, atau aku akan menganggapnya sebagai pencuri kemampuanku. Howard Zhang sama sekali tidak menyadarinya, dia tidak menyangka Kevin Ye akan tiba-tiba mengatakan itu, dan matanya langsung mengikuti tatapan Kevin Ye. Benar saja, sesosok manusia berjalan keluar dari kedalaman hutan dengan kepala tertunduk. Dengan tinggi 1,7 meter dan senyum genit, siapa lagi kalau bukan Michael Liu? Melihat Michael Liu keluar dari hutan dengan senyum nakal, Howard Zhang segera maju dan setengah bercanda meraih pakaian Michael Liu. Liu Tua, kau terlalu tidak jujur, kau benar-benar mengikutiku. Michael Liu segera menjawab dengan nada meremehkan, siapa yang mengikutimu? Aku hanya baru saja melihat bahwa cahaya bulan lebih terang malam ini, jadi aku keluar untuk mengagumi bulan. Memang begitu. Liu Tua, orang-orang tidak mungkin tidak tahu malu sampai sejauh ini. Howard Zhang tersenyum jahat, kamu masih mengagumi bulan. Apa yang kamu lakukan di sini alih-alih mengagumi bulan di rumah? Bulan itu bulat di sini. Michael Liu siap untuk menunjukkan rasa tidak tahu malunya sampai batas maksimal. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, Liu Tua, alasanmu benar-benar buruk. Aku tahu kamu mengikutiku dari bawah asrama laki-laki, kamu benar-benar memiliki banyak kesabaran. Kamu mengikutiku sampai ke belakang gunung. Howard Zhang menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, mengapa aku tidak mengetahuinya?
Kevin Ye tertawa, Hyacin, sepertinya indramu benar-benar lebih kuat. Melihat kebohongannya terbongkar, Michael Liu bergumam pada dirinya sendiri, aku akan mengikutimu kalau begitu. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, siapa yang menyuruhmu menghindariku dengan mudah. Jika aku tidak datang hari ini, aku pasti akan ketahuan. Kakak Ye, jadi ternyata kau benar-benar menguasai seni bela diri. Lalu berjalan ke sisi Kevin Ye dengan wajah menjilat, Kakak Ye, apakah kau seorang ahli seni bela diri legendaris? Mengenai sikap ksatria Michael Liu, Kevin Ye hanya bisa mengungkapkannya dengan wajah penuh garis-garis hitam. Ia hanya berbicara kepada Howard Zhang yang sedang menonton pertunjukan, Hyacin, kau tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau tidak memahaminya dengan benar, maka besok kau harus menungguku untuk membalas dendam untukmu. Setelah menerima peringatan dari Kevin Ye, Howard Zhang segera menepuk dahinya, dan melotot tajam ke arah Michael Liu, salahkan Liu tua, kau membuang-buang waktu 5 menit lagi. Michael Liu segera membalas, Hyacin, apakah kamu menyalahkanku untuk ini? Itu benar-benar karena kurangnya bakatmu. Kamu. Michael Liu dan Howard Zhang bagaikan dua kecoa, mereka akan saling mencubit sebentar jika mereka bertemu. Cukup Hyacin, berhenti bicara omong kosong dan fokuslah pada pemahamanmu. Apakah kamu berhasil atau tidak besok, itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Howard Zhang segera menutup mulutnya, tidak dapat bersuara, saat dia mencoba yang terbaik untuk mengingat teknik telapak tangan yang Kevin Ye gunakan tadi. Michael Liu menatap Kevin Ye dengan geli, Kakak Ye, kamu tidak boleh bias terhadap bocah nakal Hyacin ini. Ini tidak akan berhasil, kamu harus mengajariku seni bela diri juga, kalau tidak, apa yang akan dilakukan Hyacin jika dia menindasku? Mata Kevin Ye sedikit berubah saat dia menatap Michael Liu dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa Kevin Ye tidak mengatakannya dengan lugas, Michael Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata setelah waktu yang lama, Kakak Ye, bagaimana dengan ini, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, dan kita dapat menukarnya dengan sebuah syarat. Kevin Ye menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba menatap Michael Liu dengan pandangan main-main dan berkata, baiklah, aku akan sangat senang jika mendengar sebuah rahasia. Kultivator muda yang kejam, C191 segitiga besi. Alasan mengapa Kevin Ye begitu lambat dalam menolak permintaan Michael Liu bukanlah karena dia tidak bisa mempercayai Michael Liu. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Michael Liu dalam waktu yang singkat, Kevin Ye dapat mengatakan bahwa kepribadian Michael Liu tidaklah buruk, dan bahwa dia terkadang menjadi pemarah dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Yang benar-benar dikhawatirkan Kevin Ye adalah bahwa Michael Liu bagaimanapun juga, berbeda dari Howard Zhang. Howard Zhang tampak lemah tetapi hatinya sangat keras kepala, dan memiliki pikiran untuk tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mentalitas seperti ini yang tahu bagaimana cara melawan juga memutuskan mengapa Howard Zhang mampu bertahan dan menanam benih mantra penyihir di tubuhnya sambil melatih tubuhnya, baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi Michael Liu berbeda. Di dalam kampus sekolah menengah pertama nomor 1, Michael Liu dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda. Terlebih lagi, latar belakang keluarga Michael Liu sangat baik, ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Mengenai kultivasi, hal semacam ini yang menentang kehendak surga, apakah ia masih bisa bertahan atau tidak adalah cerita lain. Ini juga merupakan alasan mengapa Kevin Ye tidak mau membiarkan Michael Liu berhubungan dengan kultivasi untuk waktu yang lama. Kultivasi Howard Zhang adalah demi bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak diganggu oleh orang lain. Michael Liu, di sisi lain, sudah hidup dengan sangat baik di dunia ini, dan tidak perlu mengubah apapun melalui kultivasi. Mungkin merupakan hal yang baik bagi Michael Liu untuk tidak menyentuh metode kultivasi. Namun setelah malam ini, Kevin Ye tampaknya telah berubah pikiran. Michael Liu si bocah nakal ini benar-benar mengikutinya ke belakang sekolah. Karena ia tidak dapat menghindarinya, ia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Akan lebih baik untuk mencobanya, bahkan jika Michael Liu tidak dapat menanggung penderitaan ini, tetapi itu juga akan memungkinkannya untuk mundur dalam menghadapi kesulitan. Mengenai rahasia yang dibicarakan Michael Liu, Kevin Ye hanya akan mendengarkan dengan santai dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Liu tua, jika kamu punya rahasia, katakan sekarang. Jangan membuatnya terdengar begitu misterius. Melihat cara Michael Liu ingin mengatakan sesuatu lagi, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa. Michael Liu mencibir dan merendahkan suaranya, Saudara Ye, jika aku memberitahumu rahasia ini, kamu pasti akan tertarik. Tiba-tiba, Michael Liu mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye, Saudara Ye, apakah kamu tahu siapa bos di balik semua ini?
Kevin Ye menatap kosong sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Oh Liu Tua, aku pikir kamu akan mengungkapkan beberapa rahasia yang menggemparkan, tetapi ternyata ini kan. Apa hubungannya bos Golden Jade Hall denganku? Dasar bocah, jika kamu ingin mengandalkan rahasia ini untuk belajar kungfu dariku, kamu tidak memenuhi syarat. Saudara Ye, berhentilah berpura-pura. Kamu membuat keributan besar di Golden Jade Mansion malam ini, bahkan polisi pun disiagakan. Apakah kamu tidak ingin menjadi pendamping tuan rumah? Kevin Ye tidak menyangka bahwa Michael Liu, anak ini, akan sangat teliti dalam pengamatannya. Setelah serangkaian ejekan, Kevin Ye berkata, "Oh, Liu Tua, aku benar-benar tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan." Bahkan jika itu di depan Michael Liu, Kevin Ye tidak akan pernah mengakui bahwa masalah di Golden Jade Hall ada hubungannya dengan dirinya. Bukannya Kevin Ye tidak bisa mempercayai Michael Liu, tetapi dia sangat takut akan masalah. Namun Michael Liu tidak menyerah, dan melanjutkan, Saudara Ye, sebaiknya Anda tidak berpura-pura di hadapanku. Saya sudah bertanya kepada petugas keamanan di pintu masuk Aula Emas dan Giok sebelumnya, dan mereka mengatakan bahwa Anda kembali tepat setelah mengantar kakak perempuan saya pergi. Namun, Anda tidak kembali ke ruang pribadi. Orang yang cerdas ini dapat mengetahui bahwa masalah Aula London di seberang jalan pasti ada hubungannya dengan Anda. Jika saya tidak mengikuti dengan tenang malam ini, itu hanya kecurigaan. Namun melihat bahwa Anda, Saudara Ye, sebenarnya adalah seorang ahli seni bela diri, saya 100% yakin bahwa masalah ini terkait dengan Anda. Harus dikatakan bahwa analisis Michael Liu sangat jelas, segala macam fenomena menunjukkan bahwa Kevin Ye memang berpartisipasi dalam acara malam ini di Aula London. Kevin Ye tidak meragukan bahwa Michael Liu memiliki beberapa motif yang tidak murni. Jika tidak, orang yang berdiri di sini berbicara dengannya bukanlah Michael Liu, tetapi seorang petugas polisi Lin Hai. Alis Kevin Ye tiba-tiba menjadi dingin, berubah menjadi es, dan menatap Michael Liu dengan jahat. Liu Tua, sebenarnya, menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Karena kamu tahu tentang rahasia ini, kamu seharusnya tidak mengungkapkannya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Awalnya, Michael Liu memang terkejut oleh ki jahat yang datang dari Kevin Ye, dan seluruh tubuhnya menggigil, tetapi dengan sangat cepat, Michael Liu tertawa malu, Saudara Ye, jangan bercanda denganku. Jika kamu ingin membunuh mereka untuk menutup mulutmu, orang-orang di Aula London itu pasti sudah mati berkali-kali. Kamu bahkan tidak membunuh mereka, bagaimana mungkin kamu tega membunuhku? Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, kamu benar-benar berhasil melihatnya. Sungguh membosankan. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye mengubah topik pembicaraan, namun, Liu Tua, sejujurnya, kamu memang anak yang pintar, kamu jauh lebih cerdik daripada Howard Zhang. Hehe, terima kasih Saudara Ye atas pujianmu. Michael Liu tidak terlalu memikirkannya, dan malah tertawa bahagia. Kevin Ye mengusap ujung hidungnya dan berpikir keras sejenak, lalu berkata, Liu Tua, karena kau begitu pintar, maka ketika kau menyebut bos Aula Jin Yu, kurasa kau tidak memiliki makna yang lebih dalam, kan? Mungkinkah aku mengenal bos Aula Giok Emas? Michael Liu menjentikkan jarinya, Saudara Ye adalah Saudara Ye. Benar, kami memang mengenal bos Aula Giok Emas, dan dia berutang budi padamu. Kurasa akan sempurna baginya untuk membalas budi ini saat ini. Kevin Ye tidak mengenal banyak orang di Lin Hai, dan hanya ada segelintir orang yang mampu mengelola hotel bintang 5. Namun dengan pengingat Michael Liu, siluet seseorang segera muncul di benak Kevin Ye, Connor Sue. Benar, Dokter Ilahi Sue. Michael Liu mencibir, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ye, Si Ding termasuk di antara mereka yang menemui masalah di Aula London. Orang itu sebenarnya adalah kakek Si Ting dan Grafit. Grafit mengejar Aula Emas dan Giok seperti anjing gila. Kau tidak tahu, pengawasan Istana Emas dan Giok hanya dibatasi hingga 3 langkah saja. Jika sistem pemantauan dipanggil oleh Grafit, itu akan merepotkan. Sambil mengusap sudut hidungnya, Kevin Ye tertawa, itu benar. Tapi karena sedang dipantau oleh Connor Sue, maka aku akan merasa tenang. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa kakek Connor Sue ini benar-benar akan memiliki begitu banyak properti. Memberinya sebuah rumah bangsawan adalah satu hal, tetapi sekarang bahkan seluruh Aula Emas dan Giok menjadi miliknya. Sepertinya menjadi dokter jenius adalah pekerjaan dengan masa depan yang baik. Sekarang setelah benda itu berada di tangan Connor Sue, Kevin Ye merasa lebih tenang. Bagaimanapun, dia masih memiliki persahabatan dengan Connor Sue. Bom waktu lebih dapat diandalkan di tangannya daripada di tangan orang-orang yang tidak berhubungan dengannya. Dia berbalik dan menatap Michael Liu, Liu Tua,
apakah kau punya cara untuk menghubungi Connor Sue? Michael Liu terkekeh, saudara Ye, aku tahu kau akan menanyakan itu. Baru saja, setelah aku meninggalkan kuil giok emas, aku meminta nomor telepon rumah Sue kepada ayahku. Kalau begitu, bantu aku menelepon dan minta Connor Sue menghapus video-video itu. Katakan padanya bahwa aku berutang budi padanya, dan kupikir dia akan senang membantuku. Saat dia berbicara, Kevin Ye tersenyum sinis. Michael Liu membuka mulutnya dan berkata, saudara Ye, apakah ini baik-baik saja? Sue tua, bagaimanapun juga, adalah seorang dokter jenius, bagaimana kalau kau meneleponnya secara pribadi? Pada akhirnya, Michael Liu tidak mengetahui interaksi pribadi antara Kevin Ye dan dokter ilahi tua itu, jadi dia merasa bahwa Kevin Ye masih sedikit terlalu percaya diri dalam harus memerintahkan seorang dokter dewa yang terhormat untuk melakukan sesuatu untuknya. Jangan khawatir, asal kau menyebut namaku, Connor Sue pasti tahu apa yang harus dilakukan. Kevin Ye memasang wajah penuh percaya diri. Melihat Kevin Ye bersikeras, Michael Liu hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya. Namun, bocah Michael Liu ini memang lebih pintar dari Howard Zhang, dan tertawa, kakak Ye, aku sudah banyak membantumu, bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa terima kasih kepadaku? Dasar bocah, Kevin Ye menegur sambil tersenyum, jangan khawatir, dengan Hyacin, kau akan mendapatkan bagianmu. Liburan musim panas ini, aku akan bersiap untuk mendirikan bisnis di Linhai. Saat kau datang, aku jamin kau akan terlahir kembali dan menjadi orang baru dalam waktu 2 bulan. Michael Liu langsung melompat kegirangan, benarkah? Kakak Ye, kau tidak berbohong kepadaku. Omong kosong, kata-kataku benar adanya. Berhenti sejenak, Kevin Ye melanjutkan, tetapi saya berbicara tanpa malu-malu, pelatihan bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam sehari semalam. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, Anda harus melalui cobaan yang tidak dialami orang biasa. Ketika saat itu tiba, jika Anda tidak dapat mengatasinya sendiri, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya. Saya telah mengatakan kata-kata ini kepada Hyacin sekali, dan sekarang setelah saya mengatakannya lagi, Anda harus mengingatnya, Anda harus mengingatnya. Michael Liu tertawa, Anda telah menderita, tetapi saya paling tidak takut. Saudara Ye, jangan khawatir, kami pasti tidak akan merusak reputasi Anda. Itu bagus. Mengajar Howard Zhang, mengajar Michael Liu, semuanya hanya kebetulan. Tetapi Kevin Ye tidak pernah berpikir bahwa kedua tangannya, yang berada di alam fana, akan dibekukan seperti ini. Michael Liu, Howard Zhang. Kedua orang ini, satu sastrawan, satu petarung, akan memberikan bantuan tak terbatas kepada Kevin Ye di tahun-tahun mendatang. Ketika semua orang melihat ke belakang beberapa tahun kemudian, pegunungan belakang sekolah menengah atas No. 1 tampaknya telah menjadi titik balik di era baru alam fana. Di bawah sinar bulan yang terang, ketiga pemuda itu berjalan berdampingan dalam perjalanan mereka. Michael Liu tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa tahun, industrinya akan tersebar di seluruh dunia dan dia akan dipuja, menjadi taipan bisnis generasi baru. Namun Howard Zhang dan Michael Liu telah memulai jalan yang sama sekali berbeda, jalan yang bahkan lebih berdarah dan mematikan daripada Michael Liu. Dan semua ini karena kekuatan tak terbatas yang diberikan kepada mereka oleh pemuda di depan mereka. Era baru, segitiga besi yang melampaui era ini, dengan demikian memulai lintasan nasib mereka. Bab 192 Aku akan membantu mereka kali ini. Saat itu malam, dan Linhai tampak sangat tenang. Namun, ketenangan aneh ini tampaknya merupakan awal dari badai, yang menyebabkan orang-orang merasa takut. Kantor polisi yang telah menyiksa diri mereka sendiri selama setengah malam menjadi lebih berisik dengan kedatangan Marisa Chu. Saat ini, Marisa Chu masih mengenakan gaun ungu muda, dan duduk dengan tenang di seberang grafit. Dan Anya yang dikenal sebagai suara surga, masih dalam keadaan koma. Adapun orang yang berdiri di belakang Marisa Chu, dia adalah pria yang berpakaian bagus. Orang ini tidak lain adalah pengacara hebat Hua Zifeng, yang bahkan membuat Jiang Nan gemetar ketakutan. Kedatangan Marisa Chu sekali lagi telah membayangi grafit yang telah memulai konstruksinya di tengah malam. Grafit hampir menjadi gila menghadapi wanita licik ini, itu adalah semacam perasaan yang tidak dapat dilepaskan bahkan jika ada api. Dia pertama kali hilang di kuil giok emas, lalu langsung muncul di kantor polisi. Marisa Chu datang bukan untuk apa-apa, yang pertama adalah menyerahkan diri, yang kedua adalah melaporkan kasusnya. Bos Chu, menurut apa yang Anda katakan, seluruh penyerangan kuil giok emas dilakukan oleh Anda, kan? Dia tidak pernah menyangka bahwa Marisa Chu akan muncul saat ini dan bertanggung jawab atas semuanya.
Bagaimanapun, Simu telah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun. Dia tidak percaya bahwa seorang gadis kecil seperti Marisa Chu dapat dengan diam-diam menjatuhkan 7 atau 8 orang di sebuah ruangan pribadi di Aula London. Namun karena Marisa Chu keluar untuk mengurus masalah ini, itu hanya bisa berarti satu hal. Apakah Marisa Chu tahu siapa pelakunya? Petugas Si, harap perhatikan kata-kata Anda. Ini bukan penyerangan, apalagi cedera yang disengaja. Sebaliknya, ini adalah konspirasi dengan rencana dalam pikiran. Klien saya, Bos Chu, adalah korban mutlak dari insiden ini. Pengalaman klien saya di Aula London dibenarkan secara hukum. Tanpa menunggu Marisa Chu berbicara, Hua Zifeng melangkah maju dan membenarkan situasinya. Ini juga sebabnya Marisa Chu memanggil Hua Zifeng ke sini. Menghadapi Presiden penyakit Yehdi Jiangnan dan seorang pengacara hebat dengan lidah yang fasih, Grafit adalah gugatan sepihak. Meskipun dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Marisa Chu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencubit bagian tengah alisnya dengan getir, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan kekurangan dalam kata-kata Marisa Chu, untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Bagaimanapun, orang tuanya sedang koma sekarang di rumah sakit. Jika dia bahkan tidak bisa memberikan keadilan kepada orang-orang yang telah menyakiti keluarganya, maka dia bisa berhenti memakai kulit grafit. Setelah hening sejenak, Grafit berkata, Bos Chu, sejujurnya, kata-katamu sungguh tidak masuk akal. Pertama, menurut apa yang kau katakan, pihak lain itu membiusmu dan Nona Anya, bagaimana mungkin kau bisa membalas? Kedua, Bos Chu hanyalah seorang wanita. Bahkan jika kau tidak dibius, aku khawatir kau tidak akan mampu mengalahkan 7 atau 8 orang. Ketiga, jika apa yang dikatakan Bos Chu benar, lalu mengapa Bos Chu pergi untuk sementara waktu dan tidak langsung melaporkannya ke polisi? Apa yang telah kau lakukan selama kau pergi? Ketiga pertanyaan di peta itu semuanya ditujukan ke hati Sang Buddha. Menurut logika orang-orang biasa, ini bukanlah yang dikatakan Marisa Chu, pasti ada seseorang yang bergegas menyelamatkan Marisa Chu dan yang lainnya, dan orang itu adalah pelaku sebenarnya. Seolah-olah dia sudah menduga jawaban atas pertanyaan itu, Marisa Chu tersenyum tenang, aku bisa menjelaskan 3 pertanyaan petugas Si. Kalau begitu aku siap mendengarkan. Marisa Chu perlahan berdiri dan berjalan ke dinding kantor Grafit. King Si menatap Marisa Chu dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita cantik ini. Marisa Chu tertawa dingin, lalu meninju dinding. Dengan suara keras, petugas polisi yang bekerja di sisi lain dinding dan dinding Grafit semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bos Chu, apa yang Anda lakukan? Grafit dengan cepat berdiri, Bos Chu, tembok ini milik keluarga Gong. Jangan khawatir petugas Si, saya akan mengirim seseorang untuk memperbaikinya besok. Anda tahu saya tidak kekurangan uang. Saat dia mengatakan itu, Marisa Chu mengeluarkan tinjunya yang lembut dari dinding, dan pada saat berikutnya, dia tercengang. Dinding beton setebal 30 cm ini benar-benar dipaksa oleh Marisa Chu untuk membentuk lubang. Di sisi lain dinding, 2 pasang mata menatap melalui lubang. Bos Chu, Anda. Sudut mulut Grafit berkedut. Marisa Chu tertawa, petugas Si, mungkinkah Anda masih belum mengerti, saya bukanlah orang biasa. Atau mungkin, saya bukanlah gadis yang lembut seperti yang Anda kira. Saya mampu meninju dinding dengan satu pukulan dan tentu saja dapat dengan mudah melumpuhkan semua orang gemuk di kotak pribadi itu. Tiba-tiba, Marisa Chu melanjutkan, saya ingin tahu apakah petugas Si puas dengan penjelasan saya. Dia menatap Marisa Chu dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang melihat setan. Petugas Si adalah pertanyaan kedua yang telah saya jawab. Adapun pertanyaan pertama petugas Si, itu juga sangat mudah dijelaskan. Karena saya seorang seniman bela diri, kekuatan tekad saya lebih kuat daripada orang biasa. Oleh karena itu, meskipun saya telah diberi obat bius, sedikit efek itu tidak efektif bagi saya. Untuk pertanyaan ketiga petugas Si, aku juga bisa menjawabnya. Kenapa aku tiba-tiba pergi setelah melukai mereka? Itu karena Anya berbeda dariku, lagi pula, dia tidak memiliki kemauan sepertiku sehingga dia tidak bisa terbiasa dengan obat itu jadi aku ingin membawanya pergi untuk membantunya sadar dan menghilangkan racunnya. Lagi pula, Anya adalah figur publik, dan jika dia tertangkap dalam pelelangan seseorang, itu tidak baik, jadi aku ingin membawanya dan segera pergi. Meskipun dia masih tidak percaya bahwa Marisa Chu mengatakan yang sebenarnya, dia tidak bisa menyangkal kata-kata Marisa Chu. Ada etiket dan tata krama, dan tidak ada satupun cacat yang dapat ditemukan. Petugas Si, menurutku kita tidak perlu menyelidiki masalah kepergian klienku.
Bagaimanapun, klienku adalah korban. Menurutku yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyelidiki orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Mereka adalah pelakunya, dan mencoba melakukan perzinahan bukanlah kejahatan kecil. Membiarkan Graphit menyelidiki ayahnya, bukankah itu lelucon internasional? Seperti yang diharapkan, ekspresi Graphit berubah dan berkata dengan tidak sopan, "Pengacara Hua, kami, polisi memiliki aturan dan peraturan kami sendiri dalam kasus ini. Anda tidak perlu khawatir." Hua Zifeng tertawa dingin, "Karena petugas Si tahu apa yang sedang terjadi, maka kami tidak akan mengganggu Anda. Sebagai warga negara, kami telah memenuhi kewajiban kami. Saya pikir saya sekarang dapat membawa klien saya pergi." Dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bagaimanapun, identitas Marisa Chu ada di sini, dan dia juga tidak punya alasan untuk menahannya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyaksikan Hua Zifeng pergi bersama Marisa Chu dan yang lainnya. Ketika Hua Zifeng dan Marisa Chu telah pergi, dia tiba-tiba berdiri dan mengamuk di kantornya sendiri. Dia menamparkan dokumen di mejanya ke lantai dan berteriak, kamu masih ingin memukuli keluarga Siku. Marisa Chu, kamu jalang, tunggu saja, tidak peduli siapa yang menyelamatkanmu, aku akan menggalinya. Wang Xing. Graphit memanggil dengan keras, dan sesosok tubuh bergegas masuk dari pintu. Ketua, kamu memanggilku. Dia berkata, kamu, sekarang, segera bawa sepasang orang keluar. Tidak peduli apa, pergilah ke kuil giok emas sesegera mungkin, suruh Sue Changkong memanggil sistem pemantauan malam ini. Ingat, hanya itu yang ada, aku tidak percaya kita tidak akan bisa menemukan bukti apapun. Baik, bos, aku pergi sekarang. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa besar latar belakangmu, aku akan membuatmu membayar. Dia menatap sosok Wang Xing yang pergi dan berkata dengan galak. Menerima perintah Graphit, Wang Xing segera membawa sekelompok orang keluar. Adegan ini terlihat jelas oleh Marisa Chu dan Hua Zifeng yang berdiri di pintu masuk kantor polisi. Menghadapi gadis secantik dan semuda Marisa Chu, Hua Zifeng tidak berani berpikiran kotor saat dia berkata dengan hormat, Bos Chu, sepertinya si Mu masih belum mau menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Marisa Chu melambaikan tangannya, dan senyum dingin muncul di wajah cantiknya, jangan khawatir, karena dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, maka beri dia pelajaran saja. Pengacara Hua, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Gigit orang-orang di dalam rumah sakit itu sampai mati. Dalam 2 hari ke depan, saya harus menekan Graphit agar dia dapat menuduh bajingan-bajingan itu melakukan percobaan perzinahan. Ya, saya tahu apa yang harus dilakukan, Bos Chu. Setelah jeda sebentar, Hua Zifeng melanjutkan, tetapi jika Anda bersikeras pada keinginan Anda sendiri dan menolak untuk mendengarkan nasihat saya, apa yang harus kita lakukan? Karena dia tidak mau repot-repot dengan masalah ini, maka biarkan orang lain yang bersedia membantu kita menangani masalah ini. Marisa Chu tertawa, senyum itu sangat genit dan menggoda, sepertinya aku ingat bahwa si Ding yang makan bersamaku malam ini berasal dari gedung batu kuali, orang itu seharusnya adalah ayah Graphit. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Hua Zifeng tertawa, mengerti. Tolong yakinlah Bos Chu, masalah ini akan dilaporkan di surat kabar besok, dan pada saat itu, aku harus menghindari kecurigaan. Uruslah dengan baik. Setelah masalah ini selesai, kamu akan mendapat banyak manfaat. Terima kasih Bos Chu, terima kasih Bos Chu. Dengan suara tiba-tiba, mata Hua Zifeng tiba-tiba berkedut, dan berkata, itu hanya Bos Chu, apakah masalah malam ini nyata, dan kamu yang melakukannya? Mata Marisa Chu berubah dingin, dan mendengus, pengacara Hua, tanyakan apa yang seharusnya kamu tanyakan, dan jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ya, Bos Chu. Hua Zifeng buru-buru menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang cerdas, dan karena Marisa Chu telah mengatakannya, dia tentu tidak akan terus bertanya. Pada saat itu, Connor Sue sedang duduk diam di depan komputernya dan melihat gambar di tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa, dalam 2 detik yang singkat, dia mengalahkan 8 orang. Kultivasi teman kecil Ye telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Berdiri di samping Connor Sue, ada seorang sosok paruh baya berpakaian rapi yang tampaknya sangat menghormati Connor Sue. Sue Changkong memandang Connor Sue dan berkata, Paman, masalah ini, bagaimana menurutmu sebaiknya kita mengatasinya? Connor Sue melambaikan tangannya, Zhang Kong, teman kecil Ye telah menyelamatkan nyawa orang tua ini.
Suruh orang-orang di kuil giok emas menyingkirkan semua kamera pengintai malam ini, dan jangan tinggalkan satu pun. Karena teman kecil Ye telah berbicara, orang tua ini pasti akan membantu. Ini paman. Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang.